Shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di rumah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan pagi hari ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dimanapun kita berada dalam ibadah online pada pagi hari ini, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau satukan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan syukur kita. Sebab penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan Dia layak menerima segala pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Yes. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami ada pada saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena perkenan-Mu dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu, sebab kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Dan kami naikkan syukur kami Tuhan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, apapun yang kami alami Tuhan, hanya ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, bahkan meluap keluar dari mulut kami Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Jesus. Jadi ini menjadi ucapan syukur kami pagi hari ini. Sebab Kau Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami. Mari kita mau sama-sama menyatakan pujian ini. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Bersyukur. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ya, baik. Dan kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama
kembali katakan pujian ini. Yes Lord, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Yes Jesus. Bersyukurlah sebab Dia baik dan kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Bersyukur, yes, Jesus. Bersyukurlah sebab Dia baik. Thank you Lord. Kasih-Nya pada kita. Yes Jesus. Tulus dan setia kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Oh, Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Mari kita katakan segenap hatimu, kita berkumpul, kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus, sebab Dialah Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dia layak dipuji, terima puji, hormat, syukur. Dia layak terima puji, hormat, syukur. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang, sebab hanya Kau yang layak menerima segala pujian, segala kemuliaan, segala kuasa. Oh, yes, You are worthy, worthy, Lord. You are worthy. Oh, Engkau Allah yang layak, Engkau layak ditinggikan. Oh, yes Jesus. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kekuasaan Tuhan. Engkau untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang layak Tuhan. Yes Lord. Kami mengangkat hati kami. Kami mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan.
Sebab hanya Engkau Allah yang layak. Yes Lord. Kau yang layak. Kau yang layak. Yes Jesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. You are worthy, Lord. Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab hanya Dia yang layak. Kau layak disembah Di dalam dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. yes, you are worthy, worthy, Lord. Kau layak Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami mengangkat pujian ini Tuhan. Kau yang Layak, Kau yang layak. Kau layak Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. yes, you are worthy, worthy, Lord. Kau Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Dan ini menjadi ucapan syukur kami, pengagungan kami, sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima segala hormat, pujian dan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Bahkan sampai detik ini kami ada, itu semua karena perkenanan-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan kami begitu bersyukur Tuhan dengan apa yang ada pada kami, dengan keadaan kami saat ini. Hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersuka cita pagi hari ini. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami dengan sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau terus bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Inilah janji Tuhan. Tuhan telah bangkit.
kalahkan maut. Haleluya. Come on. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Amin Tuhan. menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sekali lagi nyatakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Dia yang menyucikan kita. menyucikan, Yes. bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh. ada hari esok. Dan ini yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sekali lagi nyatakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup kita menjadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pesan penggembalaan minggu ini. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita memasuki topik yang baru, yaitu damai sejahtera. Dan untuk yang pertama ini kita bicara tentang damai sejahtera melalui pikiran yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yaitu kita semua stay at home dan semua mungkin mengalami yang namanya ketakutan, tetapi biarlah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sebab yang dapat merusak keadaan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita hanya kalau kita mengizinkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal berita-berita yang menakutkan lebih banyak daripada kebenaran firman Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Oleh sebab itu saya mendorong setiap jemaat Tuhan, mari penuhi hidup kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan
yang mampu memberi kekuatan kepada kita, yang mampu memberikan satu kepastian dalam hidup kita bahwa ada perlindungan Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan itu sesungguhnya adalah dari Tuhan, dan bahkan Tuhan sendirilah sumber damai sejahtera itu. Dan sebab itu kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan kita mau terus belajar untuk memiliki damai sejahtera melalui pikiran yang Tuhan berikan. Dan dengarkan, perhatikan firman Tuhan hari ini. Saya percaya itu pasti menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan satu janji yang akan kita pegang jadi jaminan dalam hidup kita. Bahwa Yesus, Dia Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan kita sendiri. Dia Allah yang selalu senantiasa beserta dengan kita. Thank you Jesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita nyatakan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Yes, thank you Jesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Di tanganmu, oh, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita menyatakan puji ini dengan segenap hati kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, oh, hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi nyatakan di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, persoalan, pergumulan Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ini menjadi pernyataan iman kami bersamamu Bapa. Kami lewati semua bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini, bagaimana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan atas kami semua, baik hamba-Mu yang berkata-kata dengan urapan Tuhan, dan semua yang mendengarkannya juga disatukan di dalam roh-Mu. Kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran-Mu Kristus, kami mau belajar firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Shalom. Rupanya Bapak Ibu sekalian, kata shalom itu bukan kata yang sembarang seperti kata sapaan, selamat pagi, selamat sore. Tetapi kata shalom adalah kata yang merupakan sebuah doa kita yang kita berikan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Dan itu kita sedang memberikan berkat Tuhan kepada orang-orang yang menerima ucapan selamat ini. Oleh karena itu pada saat saya berkata shalom, biar saya berdoa, biar damai sejahtera Tuhan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan siang hari ini, tema yang diberikan oleh pimpinan gereja di tempat ini adalah mengenai buah roh damai sejahtera. Bapak Ibu sudah mengikuti ada kasih, ada sukacita, dan saat ini damai sejahtera. Apa sih perbedaan sukacita dengan damai sejahtera? Kalau kita melihat bahwa sukacita itu seringkali terekspresikan ya, terlihat. Orang itu penuh dengan sukacita. Tetapi kalau damai sejahtera, itu ketenangan di dalam batin seseorang yang pada akhirnya memang orang akan merasakan. Tetapi tidak otomatis seperti sukacita terekspresikan dari wajahnya. Tapi bisa dilihat itu ketenangan batin seseorang. Ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Nah yang menjadi pertanyaan, kapan orang bisa memperoleh damai sejahtera? Apakah pada saat kita memiliki uang yang banyak?
Apakah saat kita mengalami kesuksesan di dalam usaha kita, atau kita dalam kesehatan, atau kita dalam memiliki kecantikan, kecerdasan, atau bahkan kita memiliki kekuasaan. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Ternyata semua itu tidak menjamin seseorang memperoleh damai sejahtera. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Disitulah letak bagaimana kita mendapatkan kedamaian. Satu ayatnya mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Shalom dapat kita temukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kata tenang di sini mengatakan dumiyah yang artinya dalam bahasa Ibrani berarti ketenangan yang begitu dalam. Ketenangan bagaimana kita tuh memiliki satu trust kepada Tuhan. Ada satu keadaan yang sangat teduh di dalam batin kita. Kenapa? Pada saat kita dekat dengan Tuhan. Karena itu saudara yang memberi keselamatan di dalam hidup kita. Makanya kita mendapatkan ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Tapi pertanyaannya lagi timbul buat kita semua. Kenapa orang yang sudah saat ini mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah mengalami kasih, sudah mengalami anugerah, sudah mengalami penebusan yang diberikan Allah. Tapi kok banyak yang saat-saat ini kehilangan damai sejahtera ya? Kenapa malah hidupnya saat-saat ini menghadapi keadaan yang melanda kita saat-saat ini? Dilanda dengan kegelisahan, dilanda dengan kekalutan, dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan yang begitu menguasai. Kok bisa ya seperti itu? Nah rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata yang menjadi jawabannya adalah orang tersebut yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Oleh karena itu ada Dr. Andes Les dan Leslie Parrott mengajukan satu pertanyaan yang penting yang ditulis dalam bukunya ya. Sudahkah Anda mengembangkan kebiasaan pembawa shalom? Rupanya menurut mereka jawaban atas pertanyaan itu harus berasal langsung dari kehidupan mereka pribadi. Dari diri mereka masing-masing. Karena sikap kita lah yang menentukan tingkat shalom yang kita miliki. Dari survei yang diadakan, dari pertanyaan yang diajukan itu 10% yang menghambat mereka mendapatkan damai sejahtera adalah karena perkataan, perbuatan orang lain kepada mereka. Nah 90%-nya apa? Ternyata 90%-nya adalah kuncinya bagaimana di tangan mereka sendiri. Bagaimana mereka membuka pikirannya untuk sesuatu yang negatif masuk ke dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya orang itu kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu ada satu kutipan yang sangat bagus. Hanya satu orang yang bisa membangun atau menghukum diri kita. Yaitu siapa? Diri kita sendiri. Dengan pemikiran kita sendiri. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2, mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 2 mengatakan, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu firman Tuhan yang mengatakan menitik beratkan kepada pembaharuan budi. Dalam bahasa Yunaninya menekankan kepada pikiran, kepada mindset kita. Itu yang harus dirubah. Karena seperti tadi dari pertanyaan itu ternyata 90% itu kita sendiri yang menentukan apakah kita mau hidup di dalam damai sejahtera atau tidak. Kita perlu pembaharuan budi, kita perlu pembaharuan dari pikiran kita sendiri. Dr. John Maxwell sendiri dalam bukunya Thinking for a Change menyebutkan 6 langkah yang harus mengubah hidup kita. Yaitu apa? Ubah cara berpikir kita. Kalau kita mengubah cara berpikir kita, maka itu akan mengubah keyakinan kita. Dan saat keyakinan kita dirubah, itu mengubah harapan kita. Saat harapan kita diubah, mengubah sikap kita. Saat sikap kita diubah, mengubah perilaku kita. Dan saat perilaku kita berubah, kinerja, cara kita bekerja itu pun akan berubah. Dan saat kinerja kita dirubah, maka hidup kita akan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dari hal-hal seperti ini kita mengetahui betapa kita perlu menjaga pikiran kita. Betapa benteng ini ada, medan peperangan ini ada di dalam pikiran kita. Kalau hidup kita mau berubah, kalau kita perilaku kita mau berubah, cara bekerja kita mau berubah, sikap kita mau berubah, harapan kita mau berubah, keyakinan kita mau berubah, semakin yakin. Mari kita rubah cara berpikir kita. Bahwa damai sejahtera Allah sesungguhnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tinggal kita mau buka pikiran kita kepada damai yang Tuhan siapkan. Atau kita buka kepada pikiran negatif. Kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan.
Maka pada saat pikiran negatif menguasai kita, otomatis hal-hal yang damai sejahtera dari Tuhan akan menyingkir. Oleh karena itu saya percaya kita semua tidak ada yang mau dikuasai oleh itu. Kita semua mau dikuasai dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita mau belajar untuk mengubah cara berpikir kita. Berpikirlah sesuatu yang luar biasa, yang dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu, gerbang dari segala sesuatu itu mata dan telinga. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu. Saat ini kita mungkin melihat mendengar ada keadaan yang begitu krisis di dalam negara kita. Akibat dari COVID-19 ini. Memberikan satu kegelisahan, kita menangkap berita, kita mendengar berita itu. Nah, tinggal pikiran kita mau mendengarnya full semua itu diterima, itu kita pilihan kita sendiri. Kalau pikiran kita mendengar itu dan akhirnya pikiran kita, waduh bahaya nih, bakalan di PHK nih saya. Saya bakalan tidak bisa menafkahi hidup dari anak-anak dan istri saya. Saya bakal mengalami anak-anak kan sekolahnya sebagaimana. Istri saya bagaimana dalam memenuhi kebutuhan belanja. Pikiran nih, mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Perasaan kita jadi berubah. Mulai sedih, mulai murung, mulai kecewa. Dikuasai perasaan kita. Setelah perasaan kita dikuasai, akhirnya tingkah laku kita juga. Tindakan kita akan pengaruh. Apa? Marah-marah. Kita serba tidak bersyukur, serba bersungut-sungut. Padahal belum terjadi. Apa yang tadi dipikirkan itu belum terjadi. Tetapi karena kita membuka pikiran kita kepada hal-hal yang negatif, maka mempengaruhi sikap kita dan tindakan kita. Akhirnya itu merusak semua rasa tenang, rasa aman di dalam diri kita. Oleh karena itu, pertanyaannya lagi sekarang. Pikiran apa yang harus ada di dalam kita? Oleh karena itu pikiran yang seperti apa? Diisi dengan apa sih sebenarnya pikiran kita? Tapi sebelum itu saya ingin cerita, ada seorang motivator. Sebelum dia menyampaikan motivasinya untuk dalam satu seminar, dia menyampaikan cerita ini. Ada 2 ekor sapi. 1 ekor sapi ini menghadap utara, 1 ekor sapi lagi menghadap selatan. Di tengah-tengah sapi itu rumput yang harus kedua sapi ini makan. Jawabannya pertanyaannya bagaimana caranya sapi itu bisa makan rumput itu? Ternyata dari peserta seminar itu berkata, dari peserta yang ada itu mengatakan begini, sapinya dong putar balik arah, makan itu rumput yang ada di tengah mereka. Bahkan yang satu lagi berkata begini, tendang aja sapinya. Sapi yang satu kakinya tendang yang satunya biar lari, terus dia balik makan tuh rumputnya. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar informasi pertanyaan gitu, kita langsung memikirkan hal yang rumit. Kenapa? Padahal jawabannya simpel. Ya sudah, sapinya makan aja, kan sudah ada di tengah-tengah mereka. Tinggal makan. Pemikiran kita, kenapa? Saya kan nggak bilang, kata seorang motivator ini benar, saya kan nggak berkata bahwa sapinya bertolak belakang. Saya hanya bilang sapi itu satu madep utara, satu menghadap ke selatan. Rupanya mereka saling berhadapan. Di tengah-tengahnya itu makanan rumput yang harus mereka makan. Ya tinggal makan aja. Nah saudara, dari hal yang simpel ini kelihatan bahwa sesuatu rangsangan, sesuatu informasi yang kita terima. Karena sering kali kita berpikir dengan negatif, akhirnya kita langsung semua dipertentangkan. Seolah-olah sapi itu bertentangan satu dengan yang lain. Padahal mereka ada pada depan saudara. Jadi simple, sesuatu yang simple seringkali kita bikin rumit. Kenapa? Pikiran kita sudah dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu rahasianya, apa yang harus kita isi di dalam pikiran kita? Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk isi pikiran kita dengan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, Allah sendiri, bahwa firman itu adalah Allah, Yesus yang sudah menjadi firman, yang sudah menjadi manusia, itu memenuhi kepikiran kita, cara berpikir Tuhan, cara firman Tuhan mengatakan apa yang menguasai hidup kita, maka damai sejahtera akan menguasai kita. Kenapa? Karena kita percaya akan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan semua janji-janjinya ada. Tetapi ingat, di dalam janji yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada hal yang harus kita lakukan. Ada top line, ada bottom line-nya. Jadi pada saat Tuhan berkata begini, janji Tuhan sama kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Tuhan menjanjikan apa? Tuhan memelihara kita. Tetapi pada saat kita menguasai, oh iya saya tahu janji Tuhan akan memelihara saya. Ada tanggung jawab kita. Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Maka ia akan memelihara kita. Oleh karena itu saudara, jadi saat kita menerima mengisi firman dengan janji-janji Tuhan, kita jadi tahu, oh Tuhan mau, kalau kita mau menikmati itu, saya harus lakukan sesuatu.
Sehingga kita bertindak sesuai firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memelihara kamu. Oleh karena itu, yuk saat kita dilanda kekhawatiran, kekalutan, ketakutan, serahkan. Tuhan bilang serahkan kepada Tuhan. Dan itu tergantung kita. Kita mau nggak membuka pikiran Tuhan yang mengatakan serahkan dan kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Di Matius 11 ayat 28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, marilah. Siapa yang letih, lesu, berbeban berat, janjinya Tuhan akan memberi kelegaan. Satu tindakan kita yang harus kita lakukan. Ayo datang sama Tuhan Yesus. Maka engkau akan mendapatkan itu. Jadi saat isi firman, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bertindak sesuai firman yang kita imani. Yosua 1 ayat 8. Perjalananmu, Tuhan berkata kepada Yosua, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tetapi rupanya ada sesuatu. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan bilang, tidak, jangan lupa memperkatakan Taurat itu. Renungkan itu siang malam, sehingga kita bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Nah, kita jadi tahu, oh saya mau menikmati janji, perjalanan saya akan berhasil. Oke, Tuhan berkata, lakukan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak hati-hati, maka perjalanan kita pasti akan menikmati keberhasilan daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga berkata di dalam Yeremia 17 ya, Tuhan akan memberkati. Memberkati siapa? Aduh Tuhan, aku ingin mendapatkan berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan. Tuhan bilang, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu dan taruh harapan kita kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan yang tidak berbeda, hampir sama dengan apa yang dikatakan di dalam Yosua, yaitu di Mazmur 1 ayat 1-3. Kata-kata pertama, berbahagialah. Di ayat 3 ditutup dengan kata berhasil. Bagaimana kita dapat menikmati itu? Pikiran kita dikuasai dengan firman Tuhan. Aku mau berbahagia, aku berhasil. Tuhan berkata, lakukan tindakan itu. Kita mengimani, kita memperolehnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jadi sungguh Bapak Ibu Saudara, mau menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang menguasai luar biasa, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena pasti kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan, merenungkannya dan tidak hanya merenungkan, melakukannya dalam hidup kita. Sehingga kita menikmati perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pikiran yang seperti apa? Saudara, saya ingin mengatakan bahwa yuk kita hindari pikiran-pikiran yang bisa menghambat damai sejahtera itu terjadi. Apa itu? Kecenderungan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Sintike dan Yudea di Filipi, Paulus sampai menasehati. Mereka berselisih Bapak Ibu. Mereka berselisih sebagai anak Tuhan, mereka berselisih. Dan Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 2, mereka menasehati untuk ayo dong, sehati sepikir dalam Tuhan. Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi krisis seperti ini. Di dalam kehadapan yang dihadapkan kepada kita PSBB kayak gini ya. Kita work from home, sekolah juga di rumah. Mengalami hal yang gak enak. Dan seringkali perselisihan malah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nah ini yang kita mesti hindari. Jangan cari kesalahan orang lain. Mungkin suami kita mengalami PHK. Langsung kita sebagai istri, papa sih gak denger saya. Waktu itu kan saya udah bilang, jangan kerja di sana. Nggak ada untungnya kerja di sana. Bener kan? Sekarang di PHK. Waduh saudara. Akhirnya saling mencari kesalahan orang lain. Dan juga anak mungkin, mama papa sih dari dulu saya udah bilang. Saya pengen punya HP yang smartphone. Sehingga saya bisa nih ngerjain untuk aplikasi. Ada YouTube, ada Instagram segala. Dulu dilarang-larang. Sekarang kan mah. Jadi susah mau mengikuti sekolah online. Waduh berantem yang ada seperti itu. Nah saya berharap mari kita hindari pikiran-pikiran kita yang menghambat damai sejahtera. Apa? Salah satunya itu. Mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kita nggak mau seperti itu ya. Tuhan makanya berkata di Filipi 4 ayat 7 dan 8. Ini sesuatu yang luar biasa. Ayat 7 mengatakan bahwa penuhi kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan ayat 8. Itu syaratnya. Mari kita pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Tuhan berkata pikirkan itu semuanya melalui Rasul Paulus di dalam Filipi ini. Wow, rupanya
untuk kita tidak memiliki pikiran yang menghambat. Pikirkan semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Dan hal yang luar biasa di ayat penutupnya ya, di ayat yang ke Filipi itu, di ayat yang terakhirnya bahwa bukan saja damai sejahtera Allahnya, tetapi Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Jadi betapa beruntungnya kalau kita mau menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat damai sejahtera untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Nanti kita akan lihat klipnya ya, sebentar kita akan lihat klip dari satu kisah bagaimana seringkali kita bertindak seperti itu, mencari-cari kesalahan orang lain. I recently came across this image and story and had to share it with you. The man in this picture doesn't know that there is a snake underneath. The woman doesn't know that there is a stone crushing the man. The woman thinks, I am going to fall, and I can't climb because the snake is going to bite me. Why can't he use a little more strength and pull me up? The man thinks, I am in so much pain, yet I'm still pulling you as much as I can. Why doesn't she try and climb a little harder? The moral is, you can never see the pressure the other person is under, and the other person can't see the pain you're in. This is life. Whether it's with work, family, feelings, or friends, we should try to understand each other a little more. Try to see the situation from the other person's point of view. Put yourself in their shoes. Learn to think differently. Be more open to other perspectives and opinions. A little kindness and patience goes a long way. Everyone we meet is fighting their own battle, some you will never hear about. You may wish other people would be more understanding and compassionate and helpful to you, so be all those things for other people. Lori Deshen once gave some priceless advice. She said, practice the pause. Pause before assuming. Pause before accusing. And pause whenever you're about to react harshly. You might avoid saying things you'll later regret. Be kind to each other. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa apa sih rahasia? Penuhi pikiran kita dengan bagaimana saya dapat membawa shalom, damai sejahtera bagi orang lain. Penuhi pikiran kita dengan seperti itu. Bagaimana ya caranya supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Hidup saya menjadi membawa shalom bagi orang lain. Karena di dalam Roma 14 ayat 19 mengatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi pikiran kita dipenuhi dengan saya mau mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Saya mau mengejar untuk membangun orang lain. Nah makanya kalau pikiran kita diisi dengan itu, maka hidup kita, sikap kita, tingkah laku kita, tindakan kita akan mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Di saat-saat ini ya, dalam keadaan seperti ini, aplikasinya buat kita apa? Banyak orang saudara yang dalam keadaan gelisah, banyak orang yang dalam kayaknya putus harapan, banyak orang yang pikirannya kalut saat-saat ini. Nah makanya kita pikirkan apa yang bisa saya lakukannya untuk membantu, membangun mereka, untuk memberikan damai, shalom Tuhan kepada mereka. Saya bersyukur ya, saya melihat dari jemaat Basilia Kelapa Gading luar biasa. Membangun komunikasi, tetap terhubung satu dengan yang lain. Bisa melalui aplikasi Zoom, bertemu, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu sangat bagus. Ada IG juga, IG Live boleh diadakan, membangun, memberikan pengajaran, menguatkan. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Saat kita memikirkan apa yang saya mau mengejar sesuatu, memberikan shalom kepada orang lain. Kita membangun, saling membangun jemaat satu dengan yang lain. Teruskan seperti ini. Teruskan saling membangun di dalam kita berdoa melalui aplikasi yang Tuhan siapkan. YouTube kah, IG kah, Zoom kah. Pergunakan itu, semua media sosial untuk saling membangun. Karena kita tahu melalui itu banyak orang yang membutuhkan. Saat ini banyak yang dalam kegelisahan, banyak yang dalam ketakutan. Dan kita dapat menjadi orang-orang yang membawa shalom kepada banyak orang. Karena di dalam Matius 5 sendiri Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita mau menjadi orang yang disebut berbahagia, mari kita bawa damai, bawa shalom. Dan satu hal yang luar biasa, Yesaya 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kesejahteraan di sini dikatakan shalom. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab shalomnya untuk kesejahteraan itu adalah kesejahteraan kita.
Jadi mari kita membawa shalom saat ini. Jakarta, Indonesia perlu. Oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mengejar untuk membangun orang lain. Pikiran kita dipenuhi dengan itu. Makanya kita akan menikmati semua hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, mari penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan sendiri. Maka kita akan menikmati segala berkat damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 9 seperti tadi saya katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di firman Tuhan diberitakan saat ini, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena yang pasti Allah sendiri, bukan damai sejahteranya saja, Allah sendiri sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, biar ini menjadi kekuatan kita, tetap punya pengharapan, tetap punya keyakinan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam musim apapun. Dia menyertai dan dia melakukan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun jemaatmu berada saat ini Tuhan. Di rumah-rumah, apakah sendiri atau bersama dengan keluarga yang lainnya. Engkau memberkati, Engkau hadir Tuhan. Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Melatih kami semua Tuhan. Untuk kami memberikan pikiran kami untuk dibentuk, untuk kami diisi oleh pikiran-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kekalutan, kekacauan, kepanikan yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari Tuhan jamah jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Kami lepaskan damai Tuhan. Kami lepaskan sukacita Tuhan. Kekuatan Tuhan menguasai setiap jemaat-Mu. Dan mereka boleh melihat melewati masa-masa ini. Mereka melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Sungguh Allah yang dapat kami andalkan. Engkau luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkuasalah bagi kami. Roh Kudus tuntun kami. Untuk kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Dan kami menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Semua yang percaya dikasih katakan, Tuhan, kita bersyukur amin. hari ini kita mau Tuhan mengingat memberkati. dan mengenang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus dan saya percaya Bapak Ibu, keluarga yang ada sudah mempersiapkan roti dan anggur dengan sebaik-baiknya dan kita mau melakukan bersama-sama. Saat ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kembali bersama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka ada. Saat ini kami mau sama-sama mengenang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami, yang Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib, sehingga menjadi satu karya yang agung bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini melalui roti dan anggur yang ada ini kami boleh terus diingatkan bahwa hidup kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita menghormati dan menghargai akan tubuh Kristus. Kita mau makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu berbicara tentang tubuh Kristus yang telah dipecah-pecah bagi kita, mari kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga saat ini mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita juga menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Kita akan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, mari kita terima anggur yang ada di tangan kananmu yang berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua.
Mari kita sambut dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Dan biarlah melalui semua ini kami sama-sama diteguhkan. Iman kami diteguhkan bahwa hidup kami dimerdekakan, dikuduskan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin berdoa terlebih dahulu buat setiap saudara mungkin yang lihat, yang mengikuti ibadah kali ini dan baru pertama kali mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang, mari berdoa dan ikuti saya. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku perlu anugerah-Mu, pengampunan daripadamu. Saat ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan aku percaya saat ini bahwa Engkau ada bersama dengan aku. Dan aku telah diperbaharui oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur buat kesempatan hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang membawa aku mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya saudara hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mau bersyukur buat ibadah kita yang telah berakhir hari ini, dan kita bersyukur buat semuanya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kembali kami boleh menyelesaikan ibadah kami secara online. Kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur buat ibadah ini. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati, supaya kami terus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya bahwa berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kita tersedia bagi umatnya. Mari kita sambut dengan bersyukur. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.